Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikannya kesehatan pada hari ini, dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen 2 yang sudah memberikan kami waktu sehingga kami bisa berdiskusi dan membuat video presentasi ini. Jadi judul presentasi kami kali ini yaitu akuntansi manajemen dalam persaingan globalisasi. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dan anggota kelompok saya. Saya sendiri Lydia Yenti Eka Putri selaku moderator dan pemateri pertama, dan di sebelah saya ada. Halo semua, saya Naina Yurika. Hai semua, saya Andani Mresari. Baik, saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen tradisional. Akuntansi manajemen tradisional ini sudah digunakan sejak abad ke-20, yang mana awalnya hanya menekankan pada perhitungan harga pokok dan juga memusatkan pada ukuran output aktivitas yang didasarkan pada volume produksi. Nah, akuntansi manajemen tradisional ini mengacu pada 3 hal. Yang pertama yaitu pembagian kerja, di mana organisasi sejumlah pekerjaan terhadap tenaga kerja yang ada di dalam organisasi. Yang kedua yaitu hierarki proses fungsional, di mana setiap organisasi terdapat ada tingkatan karyawan berdasarkan fungsinya atau pekerjaan yang khusus dalam organisasi. Yang ketiga yaitu pengawasan yang ketat, yaitu dibutuhkannya banyak komunikasi agar di dalam hal pengawasan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Kak Widya. Baiklah, kita masuki materi yang berikutnya, yaitu mengenai persaingan globalisasi. Nah teman-teman, kalau misalnya kita mengingat globalisasi, itu pasti sudah memasuki era global ya, yang mengglobal, di mana terbanyaknya yang tadinya itu sistem pasar itu monopolistik, yang hanya terdiri dari satu saja kompetitor, kini sudah menjadi pasar terbuka yang dimana banyak kompetitor. Nah di sini nih, produsen itu berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produk mereka, terus meraih kepercayaan pelanggan agar pelanggan itu tidak lari ke kompetitor lainnya. Nah di era globalisasi ini kita membutuhkan 2 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas manajemen, yang kedua akuntansi untuk memperoleh informasi. Nah di sistem era globalisasi ini kita membutuhkan 3 hal. Yang pertama adanya activity based costing atau disebut sebagai ABC. Nah ABC ini dia merupakan metode perhitungan biaya yang mengalokasikan biaya overhead ke biaya produk atau layanan yang membutuhkan sumber tersebut. Berbeda dengan sistem perhitungan tradisional, karena kalau di sistem perhitungan tradisional dia mengalokasikan biaya overhead berdasarkan jam kerja langsung atau jam mesin, sehingga ABC ini lebih unggul dibandingkan dengan perhitungan biaya tradisional. Karena biaya ABC ini dia lebih memperhitungkan seluruh aktivitas yang secara menyeluruh, termasuk aktivitas seluruh produk dalam suatu produk itu, dan juga meningkatkan layanan produksi. Yang kedua ada activity based management atau disingkat sebagai ABM. Nah teman-teman, ternyata ABM ini berkesinambungan loh dengan ABC, karena setelah kita mengikuti sistem ABC, lalu kita akan beralih ke sistem ABM, dimana kalau ABM ini tidak hanya memperhitungkan tentang biaya atau manajemen biaya aktivitas, tapi juga dia menentukan atau mengambil informasi dari biaya tersebut untuk mengolah aktivitas dari bisnis. Yang ketiga ada balance scorecard atau disingkat sebagai BSC. Nah BSC ini adalah sistem pengukuran yang komprehensif yang tidak hanya dia mengukur aspek keuangan saja, tetapi juga dalam perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan juga mencakup pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian BSC ini membantu perusahaan untuk mengukur kinerja tersebut, lalu memastikan bahwa strategi perusahaan itu sejalan dengan tujuan jangka panjang yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Amanda. Baik, di sini saya akan menunjukkan materi kami tentang tema baru dalam akuntansi manajemen. Yang keempat, faktor sebagai unsur kompetitif. Nah, perusahaan kelas dunia mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target pasar dengan cara memperpendek siklus desain, implementasi, dan produksi. Yang kelima, efisiensi.
kualitas dan waktu merupakan hal yang sangat penting. Namun, dalam peningkatan dimensi tersebut, tanpa peningkatan laba akan membuat kinerja menjadi sia-sia. Yang keenam, bisnis secara elektronik atau e-bisnis. E-bisnis adalah semua transaksi bisnis dan pertukaran informasi yang dijalankan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun perdagangan secara elektronik atau e-commerce adalah jual beli produk dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya, tujuan utama manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan harga tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Nah, di sini saya akan menyimpulkan materi kami, yaitu akuntansi manajemen memfokuskan bagaimana seharusnya manajer menggunakan data akuntansi dalam berbagai organisasinya untuk menjalankan 3 fungsi pokok. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, aktivitas pengendalian, dan yang ketiga, pengambil keputusan.